Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatid, wabil khusus yang kami muliakan, mu'alif sholawat wahidiyah Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Abdul Majid Ali Fikri, yang kami hormati, kami muliakan Ibu Nyai Mafrihah dari Pangkah Tegal, yang kami hormati Ketua Yayasan Wahid, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Bapak Darno, yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh jajaran panitia, khususnya Ketua Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Ibu Sumarni, yang kami hormati Dandim 0713 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak dan Ramil Kecamatan Ketanggungan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Camat, ada yang hadir atau mewakili? Hadir, oh ya, alhamdulillah. Iya, ini karena saya mewakili Bupati, jadi boleh menanyakan Pak Camatnya hadir apa tidak, paling tidak ada wakilnya ya. Yang kami hormati Kepala Desa Baros, hadir atau mewakili? Wakil. Yang kami hormati Bapak Ibu Mujahidin Mujahidah ya, sholawat Wahidiyah rahimahumullah. Mari kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur alhamdulillah atas rahmat anugerah Allah. Pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu kesempatan dan kesehatan, sehingga bisa menghadiri acara atau kegiatan yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yaitu acara mujahadah rubuh sama dan doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat dan salam mari kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh pengikutnya tanpa kecuali dari jamaiyah mujahadah rubuh sana. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami ditugasi oleh Bupati ya, ditugasi karena beliau saat ini masih berada di Magelang, sejak kemarin di Jogja, hari ini di Magelang. Jadi permohonan maaf yang tulus, beliau berhalangan hadir, kemudian saya ditugasi untuk mewakili beliau. Salam dari Bupati Brebes Ibu Haja Ida Priyanti, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan secara lengkap, karena ini sudah dibawakan teks sambutan. Ya, nanti ada sedikit tambahan pesan beliau dan setelah kami bacakan secara lengkap. Hadirin rahimakumullah, pada hari yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini, saya mengajak sekali lagi kepada saudara-saudara hadirin dan hadirat untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas perkenan rahmat dan ridhonya. Kita semua masih terus diberikan semangat, kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk terus beribadah sebagai umat hamba Allah, sehingga bisa terus menjalankan tugas dan kewajiban kita pada bangsa negara tercinta. Kita juga bersyukur karena pada hari ini kita bersama-sama, ya, samping bersilaturahim juga untuk berzikir, berdoa, mempertemukan hati dengan hati kita, wajah dengan wajah kita, lebih-lebih khusyuk berdoa kehadirat Allah, seraya memohon ridho, mohon ampunan, mohon bimbingan dan petunjuknya, serta melantunkan doa-doa untuk kemaslahatan bangsa dan negara kita, terutama Kabupaten Brebes menuju depan yang lebih baik. Tentu tidak lupa, marilah sama-sama kita aturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut Rasul sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, saya sungguh gembira karena masyarakat Kabupaten Brebes betul-betul membudayakan majelis taklim seperti ini. Hal ini membuat saya bangga karena majelis taklim seperti ini merupakan sarana efektif untuk lebih mendekatkan diri serta meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, diharapkan dapat memperlancar komunikasi dalam sebuah kerangka silaturahim yang semakin erat antara berbagai komponen dan potensi umat, sehingga mampu memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang bermuara pada terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Pada bagian lain, majelis taklim seperti ini juga saya harapkan dapat menjadi media untuk mencerdaskan masyarakat. Ini penting saya sampaikan karena sampai kapanpun kita membutuhkan berbagai saluran untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dan majelis taklim jamaahnya, doa bersama semangat di berbagai pelosok wilayah Kabupaten Brebes adalah salah satu saluran yang sangat tepat karena bisa mengembangkan kualitas pikir dan zikir, sekaligus mampu membawa satu semangat kesalehan spiritual, emosional, sosial dan moral. Dan ini penting saya sampaikan karena kualitas sumber daya manusia berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberadaan yayasan perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren Abdullah ini ataupun pesantren-pesantren yang lain bisa menjadi satu solusi kita untuk mengurai berbagai simpul masalah yang ada di tengah masyarakat, lebih-lebih permasalahan tentang moralitas, di mana kita semua paham betul bahwa kita memiliki contoh luar biasa pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apalagi pada momen Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita terus diingatkan untuk merefleksikan rasa cinta kita pada Nabi Agung Muhammad SAW dengan meneladani sifat-sifat beliau, sehingga kita dapat menjadi umat yang lebih baik di mata Allah dan juga bagi sesama. Ketauladan telah ditunjukkan oleh Rasulullah melalui sifat-sifat beliau yang selalu mau menolong dan berbuat baik dengan sesama, bahkan yang berbeda keyakinan sekalipun. Untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslim, selain menerapkan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus terus meningkatkan kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan, terlebih menghadapi berbagai cobaan yang menimpa warga masyarakat kita. Bukan hati, bukan mata, bukan telinga, serta bukan tangan atas kesusahan tetangga dan masyarakat sekitar. Jangan ragu membantu sesama, karena Allah SWT tak pernah ragu menolong hambanya. Selama 2 tahun kebelakang, melalui bencana pandemi COVID, kita diingatkan Allah SWT bahwa ternyata sanak saudara,
tetangga, sedulur, anggota keluarga sangatlah penting. Kita merasakan bagaimana ketika kita terkotak dan terpisah secara paksa oleh COVID, tidak bisa lagi leluasa bersilaturahim, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang seharusnya bisa kita ambil dari pandemi ini. Hadirin yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana Mujahadah Rubuh Sanah di tempat ini. Sungguh sebuah tradisi indah yang perlu kita lestarikan. Mujahadah ini secara tidak langsung membawa maksud menghayati hubungan bersama di antara kita sebagai hubungan antara saudara seiman, antara saudara sebangsa dan setanah air, juga sebagai seorang pejuang dengan pemimpin dan ulama. Kehadiran kita pun bermujahadah dengan pemimpin dan ulama-ulama kita juga bukan sekedar berhenti pada perbincangan seputar permasalahan yang saat ini tengah kita hadapi, tapi diharapkan dapat hadir untuk turut duduk merasakan bersama pengalaman serta perjuangan tanpa pengaruh dan penuh tawadu dari pemimpin, ulama dan rakyat kita. Hadir untuk mendengarkan nasihat serta tausiah dari para kiai, sesepuh, bini sepuh, karena kita mempelajarinya secara langsung di sini. Hadirin jamaah yang saya hormati, kiranya cukup sekian sambutan saya, teriring doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, inayah serta maghfirah kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah kami bacakan lengkap. Tadi kami diberi pesan dari Bupati, beliau Ibu Hajah Ida Priyanti, sarjana ekonomi, sebagai Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Bapak Narjo SHMH, ini akan menyelesaikan tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 4 Desember 2022. Tentunya beliau beserta jajaran pemimpin pemerintah Kabupaten Brebes didukung oleh TNI, oleh Polri dan seluruh semua masyarakat tanpa kecuali, baik DPRD maupun sampai di tingkat pemerintah desa dan juga bersama-sama masyarakat telah membangun Kabupaten Brebes yang pembangunan yang skala besar, alhamdulillah, untuk melayani masyarakat terutama terkait dengan kesehatan. Sudah dibangun di Kabupaten Brebes RSUD, sudah ada rumah sakit yang cukup representatif, sampai tingkat berapa 5. Kemudian insya Allah akan dioperasionalkan rumah sakit di Ketanggungan, di rumah sakit Ketanggungan insya Allah akan segera beroperasional. Kemudian juga di Bumiayu. Tidak hanya di faktor kesehatan, saat ini pemerintah pun, ini kami sampaikan informasi, sekarang kantor Bupati Brebes yang sebelumnya di pinggir jalan raya, sekarang sejak bulan September sudah pindah, namanya kantor pelayanan terpadu, KPT, kantor pemerintahan terpadu, letaknya di Islam Center Utara. Silahkan, itu kantornya pemerintah Kabupaten Brebes, panjenengan sebagai masyarakat silahkan hadir. Sekarang sudah punya kantor yang cukup bagus, lantainya sampai lantai 6, dan banyak hal pembangunan yang lain, baik melalui anggaran dari pusat, dari APBD maupun dari dana desa. Pembangunan sudah beliau laksanakan dengan baik, tapi satu sisi bila ada kekurangan, itu manusiawi,
ya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami percaya ya jama'ahnya sholawat mujahadah ya, sholawat wahidiyah ini ya, karena yang dididik ya tidak hanya zahirnya, tidak hanya lahiriahnya saja, tapi yang dididik dibimbing adalah batiniahnya, rohaniahnya. Kami yakin tawadunya itu lebih baik. Nah, kami tadi hadir mengikuti, walaupun sudah mulai, kami merasakan baik yang sebagai pembawa acara, panitia maupun yang mimpin tamu ya, termasuk yang menyampaikan muqaddimah ya, termasuk yang membaca sholawat wahidiyah, itu getaran batiniahnya itu luar biasa. Jadi kami percaya jam'iyah ya, mujahadah Lurus Sanah ini akan memaafkan ya kekurangan Bupati Brebes ya, dimaafkan iya, karena sebentar lagi kami percaya orang yang batinnya baik, ruhaniyahnya baik, tidak akan melihat sisi jeleknya, yang dilihat adalah sisi baiknya ya. Karena kalau melihat sisi jeleknya berarti batinnya, jiwanya, ruhaniyahnya ini tentunya ada sesuatu yang tidak baik. Saya lupa tadi kami tidak menyebut juga dari pengurusnya, dari Tegal ya. Bapak namanya Bapak Ali Saifullah ya, ini dari Kabupaten Tegal ini matur nuwun hadir di Brebes ya. Sekali lagi mohon didoakan untuk Bupati Brebes ya, bersama Pak Wakil dan juga pemimpin kita tanpa kecuali masyarakat Brebes ya, panjenengan semua, lebih khusus untuk Ibu Ida Bupati Brebes, mohon didoakan semoga Allah selalu menaungi, melindungi beliau dengan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan semoga cita-cita beliau ke depan, karena beliau itu masih ingin bersama panjenengan membangun Kabupaten Brebes, kekurangan-kekurangannya akan dilanjutkan dalam posisi yang berbeda. Itu ada cita-cita dari beliau. Al-Fatihah. Demikian bisa disampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sedikit kami sampaikan juga saat ini masih pandemi ya Pak dan Ramil ya, masih ya, tapi dibolehkan di tempat terbuka tidak memakai masker ya. Di dalam pertemuan pun baiknya pakai masker. Nah, semoga sebentar lagi hilang dan dicabut peraturannya bahwa COVID sudah hilang dari bumi Indonesia, dari Kabupaten Brebes. Dan sekali lagi kami juga mohon dibantu pemerintah dibantu ya, ini karena angka stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh karena faktor penyebabnya kekurangan gizi kronis. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah pendek ya, walaupun pendek tidak berarti stunting, tapi kalau stunting pasti pendek ya, karena ciri-cirinya adalah itu. Karena akibat kalau banyak stunting itu akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Padahal Indonesia ini cita-citanya di tahun 2045 menjadi negara 4 besar. Nah, 4 besar, ekonomi besar, negara besar. Kalau tidak dari sekarang kita bangun sumber dayanya ya, maka akan berat. Oleh karena itu panjenengan apabila di rumah
atau keluarganya, saudaranya, tetangganya yang stunting ya, mohon dibantu ya, dibantu terutama makanan yang bergizi ya. Kalau meninggalkan pemerintah semua mungkin cukup berat ya, berbes angkanya masih cukup tinggi ya. Lipa dan Din, Lipa dan Ramil ini juga sama ya Pak ya. Kita dorong bersama agar Brebes ini angka stuntingnya itu tidak banyak ya, ini masih banyak ya. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.